Ustadz Umar Mita ketika suatu waktu pernah ngomong ke aku, ini perkataan ulama juga. Dia ngutip perkataan ulama, hanya orang-orang yang ngerti tentang sunnah yang bisa ngerusak sunnah. Dan hanya orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran yang bisa ngerusak Quran. Jadi hanya orang-orang yang paham law yang bisa break the law. Karena dia tahu bagaimana cara itu bekerja. Tapi itu kita bahas nanti. Kita masih bahas tentang kenapa orang yang harusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu, kan itu kan ya, harusnya. Oke, kita bahas tadi tentang ketika Mas melakukan plan base. Setelah Mas mengetahui dan Mas humble down dan Mas tahu caranya, berarti ini harus dimakan, ini yang nggak boleh dimakan dan seterusnya misalnya. Dan Mas sudah tahu manfaatnya. Berarti itu masuk kepada apa? Masuk pada pembiasaan namanya. Nah, ada yang bilang hikmah itu juga pembiasaan. Jadi behavior. Orang bilang pertama adalah perubahan kognitif. Perubahan kognitif di dalam Islam ada ayatnya yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan pada mereka pengertiannya apa. Ini kognitif. Kognitif itu apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, berarti begini ya. Yang di Game Changer misalnya, ngapain lu make makelar? Mendingan lu ambil langsung dari matahari dong, matahari ke tumbuhan langsung ke lu. Gigi lu coba lihat pemotong atau pengunyah misalnya. Dan segala macam argumennya dia lah ya. Walaupun aku tidak mau debat tentang ada yang plant based, ada yang tidak plant based ya. Karena aku setelah itu ya tidak lagi. Tapi enggak, itu kan pilihan ya. Nah, jadi gini. Oke, sudah tahu semuanya, itu kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah dari tidak mau menjadi mau, namanya afektif. Perubahan afektif ini emosional. Dia tidak melibatkan tentang bagaimana cara berpikir, tapi emosional. Kenapa aku harus melakukan ini? Karena aku nggak mau aku terlihat lemah di hadapan orang lain. Karena aku nggak mau lagi ini kejadian di depan orang-orang yang aku cintai. Itu emosional banget, Mas. Dan itu kuat banget tuh. Nah, dua ini namanya non-fisik. Dua ini. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif. Ini di dalam Al-Quran juga diceritain ratusan tahun yang lalu. Ilmu HRD baru nemuin ini 50 tahun belakangan. Lalu kemudian ada dua lagi. Tanganku bisa gini loh, Mas, gitu kan? Stok, gitu kan? jadi ini yang ketiga ini adalah tadi mulai fisik nih, yang kedua ini. Nah, baru terus kemudian yang ketiga adalah motorik. Dari tidak tidak bisa menjadi bisa. Pertama dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga dari tidak bisa menjadi bisa. Maka kita di situ melibatkan yang namanya yang motorik. Yang berikutnya behavioral. Behavioral ini dari tidak biasa menjadi biasa. Dan ini yang paling susah. Itu juga orang sering bilang hikmah. Oke, kita ambil teori yang paling sederhana, atomic habits misalnya. Suatu perbuatan, habits akan tercipta kalau ada cue, ada sesuatu yang membuat trigger kita, lalu kemudian ada aktivitasnya, lalu kemudian ada rewards ya, kalau nggak salah ya. Yang ketiga aku lupa, ini banyak maksiat nih, nanti coba lihat sendiri lah. Pokoknya yang paling penting cue, triggernya, aktivitasnya, lalu rewards. Cue-nya dibuat sesederhana mungkin, perbuatannya dibuat semudah mungkin, rewards-nya dibuat seterasa mungkin. Itu yang aku pelajari dari memang atomic habits dan sehari-hari itu kan yang terjadi kan ya. Oke, sekarang kita masuk nih. Orang udah belajar di madrasah, dia tahu harus melakukan apa. Berarti udah beres dong kognitifnya. Berarti harusnya udah beres dong afektifnya, perasaannya. Dia tahu dong apa yang harus dilakukan. Behaviornya dia juga harusnya sudah melakukan. Berarti coba kita lihat, ada masalah nggak di 4 ini? By the way, Mas, menurut Mas yang paling bermasalah di antara 4-nya yang mana? Nanti aku jawab pertanyaannya. Yang kalau di antara 4 ini, yang kalau masalah habis semua nih. Ini adalah yang 2 ini non fisik sama fisik. Di sini non fisik. Yeah. Berarti mereka bisa jadi nggak dapat di sini. Ini yang paling banyak nih. Bukan behaviornya. Oh. Berarti mereka ketika belajar, mereka mungkin nggak humble down. Mereka mungkin tahu, tapi mereka nggak mau. Bisa jadi mereka mau, tapi mereka mau, tapi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka mau dan tahu dan mau, tapi mungkin mereka nggak ngerti motoriknya seperti apa. Yang paling banyak sih memang behavior, tapi yang paling terakhir ini paling mudah dibuat. Kalau andaikan dia sudah punya 1 dan 2. Dan ini kalau nggak dramatis, nggak jadi. Nah, itulah bagaimana cara ketika orang tuh berakidah, beriman, dia menemukan dia menemukan kognitif dan afektif. Secara logik Allah bisa dijelaskan, dan secara emosional dia merasa benar-benar dia lemah.